Assalamualaikum. Aduh. Kenapa? Acara bisnis day di sekolah aku, kue-kue mama laku, Pak. Cepet banget. Makasih, Papa. Ku bersaksi kamu. Bu Latifah, ini apa ya, kita ngobrol, saya ngobrol sama Mbak Adis, terus kan ada sejarah tokoh ya, terus masa lalu yang mungkin memang nggak dihadirkan gitu, menjadi subtek. Jadi kenapa nggak banyak bicara, karena kalau ingat kan si Arman sempat ngobrol sama Widya kalau dulu Arman sama Latifah sempat mau menikah ya. Nah, hal yang sama dilakukan oleh Latifah kedua kalinya, membatalkan ketika sedang sudah mau ijab kabul nih gitu. Ya Arman lebih yang ke, wah 2 kali nih. Ada jafu gitu. nih. Jadi ya udahlah gitu. Memang mungkin pilihannya dia, dan balik lagi untuk menemukan pintu surga itu banyak macamnya ya. Seperti itu, jadi ya udahlah, kita lebih baik diam sebagai laki-laki, jangan banyak bicara, takut kena pukul. Bercanda ya. Iya, daripada salah ngomong ya udahlah. Kurang lebih seperti itu. Ini Pak Arman dan itu Pak Sidik, mereka berdua dari Yayasan Pusat. Ganti, nggak mau. Ganti. Sayang. Kayaknya bukan sekedar berkawan kok dulu sama Latifah ini. Iya kan? Nyatanya kamu. Arman ketemuan lagi. Lebih kepada arahnya mau kemana nih cerita ini, yang nanti akan kebentuk ke karakter tadi gitu. Makanya kita sebetulnya kalau religi banget sih enggak, cuman ya pada akhirnya menuju ke sana karena itu tadi, karena kita harus tahu arah film ini kemana gitu. Oke, dan kalau kita lihat di film juga para karakternya itu kan mencari pintu-pintu surga ya. Jadi memang kita melihat unsur religinya di situ. Sudah terjawab? Latifah bekas pacarnya. Es krim sudah ada. Jadi sayang. Kemarin waktu melihat Gandhi tantrum, aku jadi simpati sama Latifah. Bahagia, gitu sih. Jadi kalau memang pada akhirnya mempertahankan pernikahan itu walaupun ada beban anak dan segala macamnya itu tidak membuat kamu bahagia, membuat kamu miserable, then don't do it gitu. Tapi kalau dari sisi Widya ini adalah dia melihatnya ini sebagai suatu jalan untuk dia mendapatkan pintu surga gitu. Jadi Widya punya alasan tersendiri kenapa dia akhirnya mau menerima keputusan Arman. Tapi kalau buat Widya di luar sana yang mungkin ada alasan tertentu kenapa dia entah mungkin diselingkuhin suaminya atau mengalami KDRT, tidak dipenuhi kebutuhannya secara finansial atau tidak hadir untuk anaknya misalnya si suaminya ini, then if it doesn't make you happy, don't stay in the marriage. Yes, itu ada pesan yang sangat-sangat penting untuk seluruh Widya perempuan yang di luar sana, fokus pada kebahagiaan kita ya. A happy mom makes a happy kid, a happy life, a happy family. Yay, thank you so much. Nggak mau masak nih sama Aku nggak bela siapa di sini. Aku cuma mau jujur. Aku mau ngomong baik-baik. Aku peduli sama kamu, Fah. Kondisi Gandhi itu lebih penting loh. Ngerti nggak sih posisinya aku tuh kayak gimana? Jangan ya, kalau di kisah nyatanya jangan sampai amit-amit nauzubillah min dzalik, jangan. Cuman buat di film ini dari pertama aku dikasih tahu karakternya seperti apa, jalan cerita filmnya ini seperti apa, aku tuh suka banget dengan karakter yang membuat aku tuh merasa ini challenging. Aku nggak pernah ngerasain itu, ya amit-amit jangan sampai. Dan aku juga pada saat itu belum nikah, sama seperti yang tadi aku bilang. Jadi buat aku ini agak sulit. Dan aku suka, karena aku belajar. Jadi setiap kali aku mendapatkan film, aku seneng banget untuk belajar. Belajar akan karakter baru,
belajar bagaimana menyampaikan rasa-rasa, mendapatkan rasa-rasa itu. Dan sama seperti yang kalian tadi nonton, di posisinya Latifah tuh gak gampang. Di saat dia sedang membutuhkan pertolongan, di saat hidupnya udah lagi di bawah-bawahnya banget, tiba-tiba datang seorang mantan. Dan rasa itu kan kita tidak bisa kontrol ya. Dan apa ya, untuk menahan rasa itu tuh nggak gampang juga, sakit. Dan lebih sakit lagi, aku harus ngeliat, masa aku akan membiarkan Widya yang sudah mempunyai keluarga yang indah bersama Arman, aku mau rusak. Bagaimanapun tidak ada satu orang pun yang bisa adil di dunia ini. Nggak ada. Bohong. Kalau ada orang bilang iya saya terima, enggak. Nggak ada orang yang bisa memberikan kasih sayang yang sama, itu bohong. Mungkin benar yang tadi didialogkan, mungkin laki-lakinya merasa adil, tapi yang merasakan itu kan orangnya. Yang menjadi orang kedua dan ketiganya itu yang merasakan. Dan bukan menjadi orang yang pertama aja, bukan menjadi Widya aja yang merasakan sakit, menjadi Latifah pun sakit. Dia harus banyak menahan rasa, banyak menahan omongan dari orang, di posisi itu serba salah. Makanya Latifah tidak bisa melanjutkan itu. Kalau kamu bahagia, kamu gak akan cari bahagia di luar, Man. Ibu dia perempuan loh, Man. Bude perempuan. Kita tahu persis gimana rasanya kalau disakitin sama pasangan hidup kita. Kamu segalanya. Dari mulai tertulis online itu sebenarnya berminggu-minggu, berbulan-bulan, tapi untuk aku datangnya sendiri ke sekolah itu kebetulan hanya 1 hari, tapi 1 hari itu full, 2 hari ya, ada 2 hari itu aku full coba melihat apa yang harus dimakan, apa yang nggak boleh dimakan. Itu aku research banget dan takut salah, jadi setiap tantrumnya yang tadi aku bilang juga itu nggak bisa kita manipulasi gitu, nggak bisa, memang naturalnya kayak gitu. Dan jenis autism juga banyak, dan aku menggunakan autism ADHD itu karena di sini tidak bisa fokus. Jadi ada autism yang sangat pemalu yang tidak bisa berkomunikasi, sementara Dani masih bisa melihat orang-orang di sekitarnya gitu. Jadi hanya 1 hari, tapi kita berminggu-minggu buat mendapatkan karakter Dani supaya lebih matang. Itu sih. Tadi apa lagi ya pertanyaannya? Tadi ada lagi, Mas? Oke. Bayarannya mahal, Mas. Aduh, ini yang jawab siapa nih? Produser, sutradara? Kak Oki sendiri sebenarnya aku nggak apa-apa ya Mas Dwi ngomong ya. Ya boleh. Terus ada scene yang delete scene karena satu hal dan durasi. Jadi si Kak Oki ini ada scene dimana dia jadi serius gitu, nggak cuma bercanda mulu. Dia kayak mulai menasehati dan mengingatkan sahabatnya ini untuk kayak udahlah cukup, nggak usah lo kayak main-main sama hati sama apa. Tadi itu harus dilesin karena fokusnya adalah kita intens bagaimana kita ngebangun karakter Widya di situ. Jadi kehadiran karakter Widya di tengah-tengah itu cukup padat. Makanya kita lebih fokus ke Widya supaya Widya itu punya tempat di hati penonton yang dengan durasi yang dari tengah ke belakang kan. Jadi ada kubu Latifah, ada kubu Widya gitu. Oke, dan gak apa-apa. Kalau kamu bahagia, kamu gak akan cari bahagia di luar, Man. Ibu dia perempuan loh, Man. Bude perempuan. Kita tahu persis gimana rasanya kalau disakitin sama pasangan hidup kita. Kamu segalanya. Untuk treatment aku sudah mempercayakan sejak awal Arya, Kabla, dan Susan itu pasti akan memberikan yang terbaik. Tapi aku sendiri punya rasa kekhawatiran, kegelisahan yang harus aku deliver ke mereka. Aku takutnya gimana,
maunya kayak apa, pasti aku akan komunikasikan. Treatmentnya yang paling aku sadari bahwa itu paling benar adalah ketika aku research karakter Arman sama teman-teman cowok yang pernah aku interogasi, interview. Misalnya kalau udah menikah, mungkin kasih ada perasaan kebayang meskipun nggak ada perselingkuhan, tapi kebayang nggak pikiran mantan terindah atau apa gitu. Aku research gitu. Ada yang sudah move on, ada yang masih ada gitu. Untuk Kak Agla juga sosok Widya, aku juga research buat teman-teman yang hatinya sebenarnya ada yang ikhlas tuh ada kan. Aslinya ada. Yang mau dipoligami itu ada. Tapi aku tidak mau maksudnya tidak mau ke arah sana, lebih kayak oh ternyata manusianya itu ada gitu. Untuk ke Latifah juga akan dicap sebagai pelakor ya, karena kan manusia itu kan dilihat dari covernya aja ya, stigma masyarakat. Dia nggak tahu apa yang benar-benar terjadi. Treatment khususnya hanya research gitu, termasuk untuk Gandhi. Aku sampai research ke sekolah berkebutuhan khusus. Itu ada di Bekasi, jadi aku kayak jalan cek langsung ke sana. Seperti apa interaksinya mereka? Semoga ada yang datangnya Ibu Puput dari siapa, ada nggak ya? Ada Ibu Puput. Ya, Terima kasih dia sudah kepala hadir. sekolah yang aku datengin dan aku curhatin gimana sih perkembangan tumbuh kembang anak yang anak spesial need dari dia lahir di umur sekian rasanya kayak apa, ketika dia tantrum dia tuh maunya apa. Karena tantrum itu nggak sembarang tantrum. Tantrum itu bisa rasanya banyak, ada marah, ada sedih, ada kesepian. Itu yang aku riset. Dan ada Mbak Novi juga di sini, temanku yang mengenalkan aku sama Bu Puput. Mbak Novi ini dia mengajar anak-anak special needs tapi yang tingkat kuliah. Jadi ada yang skizo, mohon maaf. Oh ini Mbak Novinya ada di sini. Iya, halo. Semua. Dan Mbak Novi juga bawa Gaby nggak? Gaby yang Siapa namanya? Anaknya Hai yang special Gaby. needs. Hai Gaby. Dan riset yang paling dekat itu sama anaknya Pak Produser Mas Dwi. Mas Dewa, Dwi. anak sayang aku, Abang Dewa sih. Abang Dewa, hai. Nah ini aku ngobrol terus sama dia. Aku merasa gerakan-gerakan Dewa itu aku izin sama Mas Dwi buat aku capture ke Gandhi, dan sehingga aku selalu kenalin sama Gandhi kecil mana? Gandhi kecil, nanti kita panggil juga ya. Itu Gandhi. Jadi dia benar-benar ngikutin bukan maunya aku, tapi dia belajar dari kenyataan yang ada. Gandhi research ketika dia kurang, aku kurang apa. Tuh anak-anak kecil itu juga sama. Jadi semua yang ada di sini karakternya aku by research. Hidup dan Temuin aku sama perempuan itu. Aku kayak, hah kenapa gitu, kayak kok bisa ada manusia seperti malaikat. Gemesnya ada ya, gemes Iya, keselnya kayak ada ya. Saat itu Agla, logikanya nggak akan nyampe ke sana gitu. Terus diceritain, iya karena dia tuh punya history bahwa dia juga punya kakak yang berkebutuhan khusus, yang akhirnya kakaknya berpulang, dan dia tuh ada rasa bersalah bahwa kakak itu berpulang sedikit banyak ada juga andil dari dia karena dia agak lalai di masa lampau, dan dia juga kadang merasa malu punya kakak berkebutuhan khusus itu aku langsung kayak wah nggak bisa nih gitu kan, aku nggak bisa nolak tawaran ini gitu. Ini sangat menarik, sangat challenging, dan pada akhirnya aku mengerti kenapa Widya bisa berbesar hati untuk menerima keputusannya Arman, karena Cantik tuh, takut iya, agak deg-degan di sini baiknya ya. Coba bisa menerima keputusannya Arman karena Widya juga in a way merasa bahwa ini adalah cara untuk buka dulu. Malah tidak bisa ya. Apakah mungkin kita coba semua mikrofon yang ada di sini? Cek. Nggak bisa, aku kasih. Kamu punya ilmu apa kamu? Kamu ada ilmu yang berbeda. Tadi aku pakai ilmu apa kamu? Bisa. Ini kedengeran nggak? Ada apa ini? Ini kenapa
Ada yang bisa nyala? Atau kita teriak-teriak aja? Kedengeran nggak sih kalau mau kedengeran nggak? Dengar. Oh, sebentar. Final attempt bisa. Yes, cek. Oke. Lupa lah yang mana. Oke. Ya akhirnya menerima. Ya Widya akhirnya melihat ini sebagai ini adalah jalan untuk dia menebus kesalahan di masa lampau gitu. Jadi dia mengira ini adalah pintu surga buat dia gitu. Dan itu yang menarik buat aku. Assalamualaikum. Aduh. Kenapa? Acara bisnis day di sekolah aku, kue-kue mama laku, Pak. Cepet banget. Makasih, Papa. Ku bersaksi kamu. Bu Latifah ini. Itu Armannya sendiri. Oke. Dia benang merah di sini yang menyatukan antara Widya dan Latifah biar bisa bertemu dan saling merangkul justru. Oke. Tidak ada di kakak Arya Saloka. Oke. Lalu kemudian proses casting berikutnya sangat fair karena memang ada yang namanya screen test gitu. Aku screen test dengan Kasusan Same, Kak Agla. Jadi ya kita pakai feeling, pakai perasaan aja sih. Jadi nggak terlalu sulit buat menemukan mereka, insya Allah. Oke, jadi ini seperti udah jalan Tuhan ya Mbak Adis ya. Tiba-tiba ketemu nih 3 ini dan pas banget semuanya, very well put. Nah kita langsung nih mau ngobrol sama ketiga cast yang udah ada di sini. Dari Arya Saloka dulu, pemeran Arman. Hai Arya Saloka. Kamu tuh gak ada yang nimpuk loh, tadi ada yang teriak-teriak loh. Di belakang aku udah bawel banget tuh, udah kayak maaf ya. Enggak dong, enggak, justru dipilihnya Arya Saloka biar gak bisa kesel. Kalau melihat Arya langsung adem lagi ya. Tapi anyway, kamu kan sekarang berperan sebagai seorang Arman ya. Mungkin boleh diceritain juga kalau di sini ada yang ngelihat dari live, belum sempat nonton, karakternya tuh seperti apa sih si Arman ini? Terus gimana kamu mengembangkan karakternya dan kenapa tertarik jadi seorang Arman? Waduh, berat ya pertanyaan. Borongan. Jadi ngeblank lupa apa tadi pertanyaan pertama? Arman tuh karakternya kayak gimana sih? Kenapa tertarik jadi Arman? Ya, Arman itu bapak-bapak ya, punya satu anak. Ya, kalau saya itu selalu menikmati proses dalam berseni peran ya. Jadi setiap manusia baru, saya ketemu manusia baru itu banyak pelajaran yang pastinya saya ambil lah ketika menciptakan manusianya. Karena buat saya yang susah itu menciptakan manusia yang benar gitu loh. Itu buat saya susah gitu. Jadi ya kenapa saya tertarik ya karena saya tertarik bertemu dengan manusianya. Saya tertarik bertemu dengan Armannya gitu. Ya salah satunya itu. Terus yang kedua reuni sama Mas Dwi juga. Reuni sama Mbak Adis juga. Jadi pernah, apalagi sama Mas Dwi sudah lama sekali kenal, udah kayak kakak saya sendiri. Jadi waktu pas ngobrol diajakin ini, saya bilang, ayo gas aja lah. Why not ya? Ini Pak Arman dan itu Pak Sidik, mereka berdua dari Yayasan Pusat. Ganti, nggak mau ganti. Sayang. Kayaknya bukan sekedar berkawan kok dulu sama Latifah ini. Iya kan? Nyatanya kamu Arman ketemuan lagi. Cerita ini muncul dari saya melihat istri saya. Oh, dari pribadi personal banget ya? Iya. Kenapa tuh Mas? Karena kita punya anak juga special needs. Oke. Terus saya melihat bagaimana istri saya menjaga anak saya. Nah, terus saya ngajak Arya untuk bikin ceritanya, tapi dengan balutan keluarga. Jadi apa namanya? Ya balutan dengan bumbu-bumbu hampir mendekati ke sana, ke arah sana gitu. Dan saya yakin para orang tua yang memiliki anak special needs itu pasti memilih pintu surganya itu gitu. Betul. Nah saya juga melihat istri saya di situ gitu. Itu sih. Istrinya Mas Dwi apakah hadir di sini?
Yang mana kita boleh kasih apresiasi yang luar biasa untuk sosok yang sangat menginspirasi. Senang banget ya kalau mendengar ini adalah sebuah project yang juga merupakan project dari hati, personal. Dan tadi juga ada satu pesan yang luar biasa bahwa pintu surga tuh ada banyak ya. Salah satunya adalah untuk seorang ibu yang memberikan cintanya sepenuh hati untuk anak-anaknya di luar segala keterbatasan, tapi memang cinta seorang ibu tidak ada batas ya. Ya, dan kalau kita bicara soal film ini juga disutradarai oleh Mbak Adis ya, seorang perempuan. Dan kalau kita melihat nih sebuah film yang juga sangat hangat, sangat dekat, menyentuh hati teman-teman semua yang ada di sini, termasuk saya loh Mbak Adis. Apa sih yang membuat Mbak Adis akhirnya memutuskan menyutradarai film ini, dan apa yang mau disampaikan melalui film ini, Mbak? Oke, terima kasih kalau ternyata film ini bisa kebaikan gitu, bisa terima di hati semuanya. Oke, berusaha bikin semua yang ada di dalam film ini karakternya. Sorry, kita boleh tukar dulu. Yang berusaha untuk membuat semua karakter film ini itu menjadi yang relate, natural, dan memang mungkin banyak kejadian di luar sana yang mengalami suami yang ternyata masih kepikiran sama mantan pacarnya gitu kan, kok ya dijaga jaraknya. Terus istri-istri yang merasa feeling guilty, istri-istri yang merasa feeling guilty itu bukan salah kalian, kalian sudah melakukan yang terbaik. Ya kan? Terus untuk kalau di sini sosok Latifah juga memang sebenarnya bukan sosok nabi, malaikat, angel atau apa. Dia punya kekurangan, tapi buatku Latifah di film-film Pintu Surga ini dari perspektif orang ketiga. Dari perspektif orang ketiga. Itu yang membuat aku terketuk dan aku mau memulai dari situ. Walaupun aku tidak membenarkan kalau ada perspektif orang ketiga yang beda niatnya ya. Iya, betul. Itu sih kalau dari aku. Latifah bekas pacarnya. Es krim sudah ada. Jadi sayang. Kemarin waktu melihat Gandhi tantrum, aku jadi simpati sama Latifah.